Selamat pagi ya teman-teman. Kali ini kita akan ngobrolin saham brand ya. Saham brand yang tiba-tiba itu gagal masuk indeks FTSE ya. Dari sebelumnya itu udah keluar bahwa brand akan rebalancing masuk indeks FTSE. Cuma setelah satu hari sebelum rebalancing terjadi itu ternyata indeks itu mengeluarkan surat pernyataannya bahwa saham brand itu gagal masuk indeks gitu karena di sini tertulis bahwa ini rada blur ya, bahwa 97% saham brand itu dikontrol oleh pengendalinya ya, bukan masyarakat. Intinya masalah free float lah, bahwa porsi masyarakatnya itu kurang hanya 3% ya. Ini kurang dari 7,5% gitu. Free floatnya kurang lah intinya. Kalau kita lihat di IPO pun ternyata ya memang benar masyarakatnya itu hanya 3% ya, hanya 3% gitu. Cuma yang ini ada Jupiter Tiger Holding dan Premier Hill Fund ya ini masih di bawah 5% gitu. Jadi kalau dilihat di RTI bisnis itu ini masuknya ke porsi publik ya karena masih di bawah 5% gitu. Cuma sebenarnya porsi masyarakat itu hanya 3% gitu. Alhasil saham brand gagal masuk indeks dan langsung ARB ya. Hmm. Ini yang dimaksud free float oleh indeks itu saham yang bisa di mana ya translate. Ini itu maksudnya saham yang bisa dijual belikan ya intinya porsi publik lah, porsi publik. Sementara di brand itu kan hanya 3% ya porsi publiknya gitu. Makanya brand itu gagal masuk indeks gitu. Dari yang sebelumnya asingnya itu udah inflow banyak ya karena udah ada surat bahwa brand itu masuk indeks gitu, tapi belum rebalancing gitu. Di sini asingnya udah inflow banyak ini yang di sini. Ini net flow asing ya udah inflow banyak, tiba-tiba gagal gitu dan hasilnya ya asingnya langsung siram gitu, langsung guyur saham brand gitu. Di hari kemarin guyur sampai ARP ya, kunci ARP tanggal 20 kemarin Jumat ya. Ini asingnya yang jualan gitu. Kalau kita ke all pun ya asing yang jualan ya yang paling cepat ini jualannya gitu bisa guyur sampai RP bahkan offernya sampai 4,4 juta lot ya ini luar biasa gitu. Top market cap di IHSG itu ternyata volatilitasnya itu cukup luar biasa ya gitu. Dan saya juga ada dapat ini saya masih belum tahu ya benar atau enggaknya, intinya ini semacam bantahan dari brand ya bahwa saham brand itu saya sudah memenuhi free float kok. Kalau kalau tidak memenuhi free float itu di oleh bursa itu terkena notasi ya. Nah, di sini. Ntar kita translate dulu ya. Mana ya? Belum ke translate ya. Mungkin teman-teman nanti bisa translate sendiri lah. Intinya brand itu sudah memenuhi peraturan bursa nomor 1A ya tentang minimal 7,5% free float gitu. Dan saham brand itu punya 10% free float gitu. Dan ya ini udah memenuhi aturan gitu, free floatnya udah gitu, gitu. Sementara bahwa indeks itu bahwa bilangnya free floatnya hanya 3% gitu karena kepemilikan 4 orang itu memenuhi 97% gitu. Ya entah bagaimana dramanya intinya ya brand tetap gagal masuk FTSE gitu. Kalau mau coba lagi nanti di bulan Mei ya, bulan Mei itu baru bisa ada rebalancing FTSE lagi di bulan Mei gitu. Sebelumnya di sini pun udah pernah mau masuk ya, cuma gagalnya kalau di sini itu karena suspend gitu, suspend dan kena FCA gitu. Makanya gagal. Sekarang udah mau coba lagi dan gagal lagi gitu.
Sahamnya Pak Prajogo Pangestu memang terkenalnya itu exitnya ke indeks ya, indeks asing gitu. Pertama ke FTSE yang kecil dulu, kemudian selanjutnya ke MSCI gitu. Jadi gimana saham brand gitu? Saham brand ya kalau memang masih niat untuk exit ke indeks itu mestinya saham brand harus memenuhi dulu free float-nya gitu. Free float yang dimaksud oleh indeks itu gitu. Jadi kalau nanti ada diversifikasi dari pengembali, eh, bukannya apa ya, penjualan saham dari pengendali untuk tujuan memenuhi free float itu kemungkinan ya saham brand masih mau exit ke indeks gitu. Cuma ya masih lama gitu. Karena masih 6 bulan lagi ya, September ke bulan Mei gitu, masih 6 bulan. Nah, turun turun dulu lah, nyantai dulu di harga bawah gitu saham brand gitu. Cuma ya sebenarnya ya kasihan juga ini udah berusaha 2 kali gagal terus untuk masuk indeks gitu. Jadi gitu sih, kenapa saham brand gagal masuk indeks ya. Masalahnya sebenarnya sepele gitu, hanya ada di free float gitu. Free floatnya yang kurang dari 7,5% gitu. Nggak tahu dari FTSE sendiri itu berapa persen ya. Intinya free floatnya kurang lah gitu. Minimal ya 7,5% lah. Minimal 7,5% ya. Ya gitu sih saham brand ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.